Lagi di channel Mac Production di konten Mac Auto di sini sama gua Adit. Jadi di sini kita akan mereview Mazda CX-3. Mazda CX-3 di sini pokoknya ini yang terbaru di showroom Mazdanya langsung. Nanti akan ada tim salesnya yang akan ngebantu gua buat ngejelasin detail dari Mazda 3 ini. Ya, jadi perbedaan dari Mazda 3 dan CX-3 itu apa? Nanti kita coba tanyain langsung aja sama tim dari Mazdanya. Kita langsung aja. Oke, jadi di sini kita sudah bersama dengan Mas siapa, Mas? Edo. Oke, Mas Edo dari tim Mazdanya. Jadi di sini gue pengen tahu nih, Mas. Kita santai aja, Mas ya. Iya. Jadi apa sih bedanya Mazda 3, CX-3 dan mobil ini tuh kenapa harus mobil ini gitu, Mas? Oh iya, oke. Ini kalau dibanding sama si Mazda 3 ya, kalau ini dia kan SUV, jadi dia lebih ke compact SUV-nya lah. Ini CX-3. Nah kalau CX-3 ini kan dari ground clearance dia juga lebih tinggi, jadi lebih aman lah kalau misalkan lewatin kontur-kontur jalan yang kurang bagus. Terus kalau ini kalau CX-3 itu dibanding sama sekelasnya, dia jauh lebih sporty sebenarnya, Mas. Mas bisa lihat lah dari lampu, dari desainnya itu lebih sporty, lebih tongkrongannya lebih pas lah gitu buat anak muda banget nih gitu. Mobil ini desainnya tuh konsepnya tuh desainnya apa sih, Mas? Kalau kita kan nama konsep desainnya itu adalah Kodo Design. Nah kalau si CX-3 ini memakai konsep desain 6.5. Jadi dia ada 6.5, 6 sama ada juga yang paling tinggi yang paling baru itu generasi ke-7. Seperti kayak Mazda 3 sama CX-30. Kira-kira, Mas, fitur-fitur yang didapatkan sama CX-3 ini dari fitur eksteriornya dulu deh, Mas. Fitur eksterior ya. Kalau di eksterior kita udah full LED untuk lampu. Jadi lampunya sekarang untuk DRL sudah LED. Lampu utama, lampu jauh maupun lampu dekat itu juga ada LED. Terus juga dia bisa auto leveling, jadi bisa ngatur untuk ketinggiannya. Terus juga dia fog lampnya juga udah LED nih bawah. Dia kecil tapi terang banget. Lampu sennya di bawah ala lampu ini ya buat mobil sporty. Jadi dia udah standarnya udah paling bagus lah. Dia meskipun di tipe yang paling rendah pun juga udah LED. Mas, namanya kan ini kan konsepnya anak muda banget nih, Mas. Iya. Anak muda kan pasti dia pengen cari part-part aftermarket gitu kan ya. Iya, betul. Nah, kira-kira Mazda itu kan kalau nggak salah ada Mazda Speed ya, kayak oh iya. Ada apa namanya? Lebih aksesorisnya. Betul, ada nggak sih? Ada. Jadi kita sebenarnya ada sporty package namanya. Jadi kalau yang paling itu dari Mazda Speed juga. Jadi dari body kit. Jadi kalau misalkan ada presisnya juga. Jadi dia full body kit. Dia full body kit. Jadi dia ada kayak aksen merah-merahnya gitu. Terus juga dia ada spoiler. Jadi dari spoilernya itu juga dia beda. Biasanya kan spoiler itu kan nyatu. Kalau dia patah di tengah. Jadi itu dari Mazda Speed langsung? Mazda Speed langsung. Jadi import dari Jepang. Itu. Berarti dari Mazda Bintaro juga menyediakan, Mas? Oh, menyediakan. Kita juga ada untuk aksesorisnya gitu. Mas, untuk CX-3 ini dia itu cc-nya berapa sih, Mas? Oh, ini cc-nya paling besar di kelasnya untuk compact SUV, dia itu di 2000 cc. 2000 cc? Iya. Dia berarti matic. Dia triptonic, dia bisa matic, bisa manual. Dia ada pedal shift-nya juga di semua tipe. Konsumsi BBM-nya menurut Mas tuh gimana sih? Nah, ini posisi BBM-nya meskipun dia 2000 cc, tapi dia paling irit di kelasnya. Dia bisa 1:12,5 km per liter di dalam kota. Iya. Bisa jarang tuh yang dapat kan segitu. Nah, ini dapat. Dari CX-3 ini harganya itu start dari berapa dan sampai berapa sih, Mas? Oke, ini untuk yang tipe kita kan sekarang yang paling baru nih 2020 itu ada 4 tipe sekarang. Dia ada tipe paling bawah itu tipe sport, di atasnya tipe touring, tipe atas lagi tipe pro, yang paling tinggi lagi tipe grand touring yang kita lagi review ini gitu. Nah, dia kalau untuk yang paling tinggi dia ada sunroof, pro sama GT sama grand touring. Kalau untuk yang sport sama touring nggak ada sunroof. Harganya, Mas? Untuk luarnya ya. Kalau harganya kalau yang tadi yang sport itu 399, kalau yang tipe touring 414, tipe pro itu 454, yang paling terakhir yang paling tinggi itu 464 yang tipe grand touring ini. Worth it banget lah ya. Ya, worth it banget. Buat sekelasnya, terus buat desainnya sama fitur-fitur yang bakal didapat juga, Mas. Iya. Oke, Mas, sekarang kita coba lihat bagian sampingnya nih ya. Nah, kira-kira, Mas, yang bisa dijelasin dari bagian samping ini apa aja, Mas? Oke, kita terutama dari pelek dulu ya, karena kan peleknya ini udah sporty banget nih. Dia ada two tone color, ada gunmetal sama ada silvernya juga. Nah, ini ukurannya 18 inci. Nah, ini 18 inci dibalut sama sama ban Toyo dari Proxes. Itu semua include Toyo, Mas. Udah include. Gila. Nah, ini asli dari Jepang ya, bukan yang dari mana-mana. Ini Jepang. Toyo dapatnya Toyo, Mas. Dapatnya Toyo.
Jadi sama sekelas dengan CX-5 berarti. Ya. Oke, itu berarti ini ground clearance tinggi banget Mas ya? Iya. Terus ini karena ring 18 saya masih kelihatan kayak kecil ya, berarti bisa di customize lagi kalau buat anak-anak muda. Oh bisa, biasanya kalau kayak dari komunitas CX-3 IC itu, biasanya mereka itu upgrade-nya bisa sampai 20 malah. 20? Iya, kemarin yang terakhir servis di sini. Itu ringnya 20 inci dia. Oke. Gitu, karena dia ruang spatbore-nya lumayan lega kan. Betul. Ini 18 inci dia standarnya. Terus dari ground clearance dia 160 mm. Berarti benar-benar compact ya? Iya, dia sebenarnya di atas Mazda 2, tapi di bawah CX-5. Karena kan CX-5 itu kan 195 kan. Iya. Dan dia juga bawahnya udah di cover. Jadi dia kalau misalkan banjir atau misalkan ada ini nggak perlu khawatir. Jadi dia tetap terjaga lah. Oke. Gitu. Nggak cepat karat sih terutama itu. Kira-kira apa lagi Mas? Nah ini dia untuk bagian sampingnya kalau tipe Pro sama tipe Sport itu di sini dia udah gloss. Ya. Jadi dia pilarnya gloss. Kalau ini kan Dove ya. Dia sama GT sama Touring Dove. Oke. Terus di sini lampu sennya juga udah LED. Yap. Dan khusus tipe Grand Touring sama tipe Pro itu udah ada advanced blind spot monitoring di spionnya. Yes. Jadi ya buat supaya lebih aman ya kalau pindah jalur. Iya. Berarti lebih ke sensor indikator ya. Jadi Iya, kalau ada yang dari nyusul, active sense. ada tanda gitu-gitu. Iya betul sekali. Terus sama dia udah keyless entry juga. Ya. Jadi kunci nggak perlu dipakai lagi, cukup di kantong aja, tinggal pencet buka. Gitu. Cukup menguncinya sendiri juga unik nih di Mazda karena di semua Mazda sih, semua tipe Mazda karena dia kalau kuncinya itu cukup ditinggalin aja. Dia auto lock sendiri Mas? Auto lock sendiri. Kira-kira jarak berapa meter dia auto Biasanya lock? kalau ini dia 80 cm. Kalau lebih dari 80 cm berarti dia mobilnya udah kunci. Oke. Jadi nggak perlu khawatir kalau lupa kunci. Iya. Oke Mas, sekarang kita lihat untuk bagian belakangnya. Kira-kira apa yang bisa dijelasin Mas? Nah untuk lampu belakangnya ini udah yang model terbaru ya, model facelift dari CX-3 nya udah full LED dan dia ada dua seperti ini, dua garis. Ini menjadi ciri khas ya kalau CX-3 yang terbaru. Ya. Kalau yang lama kan dia satu garis saja. Nah di sini juga ada lampu sennya, di sini lampu mundurnya juga ada LED. Yep. Terus kalau di sini dia double muffler. Jadi bedanya kalau misalkan di kelas-kelasnya dia itu jarang yang double muffler. Betul. Pasti rata-rata pasti single muffler Betul. lah. Nah, karena dia 2000 cc supaya dia lebih irit karena dia irit banget. Nah, sebenarnya rahasianya itu di knalpot itu. knalpotnya. Karena dia perbuangannya itu jadi lebih lancar. Jadi ada double muffler dan ini benar-benar aktif. Iya. Terus untuk mobil ukuran ini dia juga dilengkapi dengan 4 parking sensor. Oke. Terus juga dia udah dilengkapi dengan kamera mundur juga. Ya. Oke, jadi sekarang kita langsung coba aja mobilnya, kira-kira fiturnya apa aja dan kita langsung rasain langsung di dalamnya tuh kayak gimana Mas ya. Oke. Menurut gua Mas ya, dalamnya sih ini anak muda banget sih. Anak muda banget ya. Anak muda banget karena tampilan dashboardnya, terus trim-trimnya itu racing look menurut pribadi gua Mas ya, ini sih racing look parah banget. Dan gak tahu kenapa ini gila buat ngelihatnya ini view-nya tuh luas parah. Luas parah ya. Ini pendek banget soalnya. Iya, betul. Betul nggak Mas? Nah, Nah soalnya mata gue itu masih di bawah itu loh, jadi bener-bener kelihatan nggak takut nabrak, nggak takut apa-apa. Pemula juga kayaknya masih enak banget ya. iya, karena ini kan kita ceritanya semuanya itu sporty. Jadi kita tuh bangun ini berauranya sporty banget. Dari yang head up display itu kan terinspirasi dari pesawat jet. Betul. Pesawat jet itu kan biasanya kan ya itu kan dia kelihatan sporty banget kan. Iya. Gitu. Jadi kita pakai itu. Terus ini bahannya khusus yang tipe Grand Touring dia pakai bahan sweat leather. Nah sweat leather ini kalau biasa bilang Alcantara. Betul. Alcantara. Kan, biasa mobil-mobilnya kan mobil sport supercar atau mungkin mobil Eropa yang harganya udah miliaran. Betul. Kita mah harga segini, harga 400-an udah dapat. Soft touch lagi ya? Iya ini soft touch. Iya udah sweat. Di sini juga trim-trim pintunya juga udah sweat. Keren sih. Ini dual zone nggak Mas? Kalau ini single zone. Single zone sama sama tipe CX-5 ke atas yang udah tipe zone. Kalau ini tipe single zone tapi dia udah auto. Maksudnya gimana tuh? Auto climate control. Nah, kalau misalkan kita setel auto ini, dia akan menyesuaikan sesuai dengan suhu di luar. Oke. Kalau suhu di luarnya itu misalkan panas, 30 derajat ini Mas. 30 kan lumayan ya. Jadi pertama dia akan kencang dulu tapi dia lama-lama memelan sendiri. Wah, gila. Gitu. Berarti sensor ya itu ya? Sensor. Keren. Nah, biasanya kan dia sesimpel ini untuk teknologi ini juga biasanya mobil Jepang tuh nggak ada. Dia betul. cuma ada mobil di Eropa. Betul. Ini sih keren sih. Terus masih kedap juga suaranya loh Mas. Ini kedap kan, dia hitungannya untuk mobil harga 400 pun di Mazda, tapi dia udah kedap. Selayaknya mobil CX-5 ke atas. Jadi juga dilengkapi dengan sunroof. Betul. Nah, ini dia. Nggak semua mobil di kelasnya dia ada punya ya Mas ya? Ya, betul. Karena ini kan image prestige itu kan harus dari sini. Betul. Dari sunroof. Jadi ini bisa dibuka juga kan Mas? Bisa dibuka dan ini otomatis. I see. Jadi kalau mau ke Bandung, Puncak mungkin baru bisa lah ya. Iya. Tapi kalau tutup seperti itu.
Oke, ini enak banget sih. Masih Anak ya. nggak berasa bawa ini sih mas, SUV. Iya, dan gitu juga dia setirnya kan dia slim ya. Ini kan setir yang model terbaru juga nih. Iya. Jadi model-model Mazda sekarang semua setirnya udah seperti ini, udah lebih sporty dan Enak banget loh mas. nyaman kan? Nyaman banget. Joknya juga meluk. Ya. Enggak maksudnya kalau kita belok kan kadang kan badan suka ke bawah gitu kan. Betul. Ini tuh meluk banget gitu Ini juga joknya sama dia semi bucket seat. Betul. Semi bucket seat ini kita mulai dari Mazda 2 loh. Okay. Bukannya CX-3 doang. Jadi yang paling murah kita Mazda 2 tipe R pun ya harga 200-an sampai harga 900 semuanya udah semi bucket seat. Keren sih. Keren parah. Karena kan Mazda itu jiwanya dari sporty dulu kan. Bener. Baru ke elegan. Soalnya udah dikenal dari dulu sih mas kayak RX-7 kan. Nah, itu kan mobil udah idaman sampai sekarang lah ya. RX-7 Rotary khasnya, RX-8 tuh udah nggak, itu timeless sih kalau itu mas. Iya. Nah ini kayak ngingetin aja sih aura-auranya. Betul. Kayak gini. Terus apa namanya, yang namanya Mazda itu kan memang beda sama Jepang yang lain kan mas ya. Betul. Nih Dia punya karakter sendiri. Nah betul. Nah di sini yang gue rasain sih kurang lebihnya berasa kayak bawa mobil gue sih mas. Gue emang biasa pakai Eropa. Oh, pakai mobil Eropa. Gue pakai BMW di sini. Iya, nah iya. tapi pada saat gue nyetir ini kayaknya kedapnya kayaknya sih sama mas. Udah sama ya. Sama ini kedapnya sama buat CX-3 loh ini. Iya betul. Ini Bahkan harga belum masih sampai. 400 lah ya. Betul. Mahal-mahal banget. Betul. Tapi udah kelasnya tuh udah sama kayak BMW, harganya udah 800-700. Betul, ini worth it banget sih. Terus desain dalamnya sih yang gue suka banget mas. Ya. Gue tadi pertama kali naik kaget desain dalamnya doang. Desain dalamnya ini luar biasa Iya, banget. luar Ini biasa tuh ya. kalau kita beli produk lain terus nge-build kayak gini itu kayak harganya nggak bakal dapet sih. Nggak bakal dapet, betul. Kira-kira mas, ada nggak sih mas yang kira-kira tadi belum, gue sebagai orang awam aja tadi udah bisa ngeliat kan. Nah, yang orang awam nggak tahu di mobil ini ada itu apa mas? Kita itu Mazda itu kan baik lagi ya, kita attention to detail. Yep. Jadi benar-benar kita tuh detail sedetail-detailnya dalam bikin mobil ini. Jadi supaya mobil ini tuh tetap nyaman, tapi tetap aura sportnya tetap ada. Gitu. Nah paling sih kalau kalau untuk mobil CX-3 ini kan kita tetap ya kita pakai Mazda MZ Connect. Yep. Kita tetap pertahanin di semua model kita karena udah jadi karakter. Jadi dia udah ada Bluetooth, ada music. Terus yang terbaru ini tipe Pro itu dia udah ada Apple CarPlay sama Android Auto. Oke. Nah itu yang penting sih mas, Apple CarPlay. Nah, Biar connect sama Spotify langsung. Betul. Sama yang lain-lainnya juga sih. Karena kan itu yang fitur yang udah kekinian lah gitu. Betul. Masanya juga dia udah mendekat seperti itu jadi standarnya. Oke. Paling sama ini dia meskipun untuk CX-3 dia tetap dia sudah memakai EPB atau electronic parking brake. Iya. Jadi dia udah elektrik plus sudah ada auto hold juga standarnya. Oke. Dan seperti ciri khas di Mazda dia itu udah ada ini nih drive selection mode kalau kita bilang. Jadi Betul. kita ada tipe mode sport sama mode normal. Oke, ini sekarang kita di mode normal ya? Iya, atau eco driving Iya. Oh iya, mungkin yang belum tahu di Mazda, orang-orang pada belum tahu Mazda itu biasanya di transmisi. Kita bedanya apa sih transmisi? Biasanya yang Mas selalu dengar apa? Paling CVT kan? CVT Atau dual clutch kalau misalnya dual clutch, di betul. Eropa di BMW kan masih Betul. pakai BMW kan. Maksudnya mereka pakai dual clutch. Nah, ini mobil dengan si pinternya si Mazda, engineering Mazda itu dia menggabungkan duanya itu. Pasti mungkin sebagian orang pasti nggak akan tahu. Awam banget sih pasti. Awam ya. Nah ini dia bisa menggabungkan si dua itu, CVT dan dual clutch. Jadi ini benar-benar racikan Mazda sendiri. Berarti kalau CVT itu kan terkesan irit mas. Dia kan terkesan halus kalau dibilang perbedaan halus, halus, irit. tapi kurang responsif. Betul. Nah kalau si dual clutch itu karakternya dia perganti giginya kasar. Maksudnya bukan kasar, dia hentakannya ada. Betul. Tapi dia nggak irit atau nggak halus. Nah si CVT dan dual clutch ini digabungin, jadi dia itu pergantian giginya halus tapi tetap responsif. Layaknya mobil dual clutch. Itu hanya ada di Mazda ya? Hanya aja di Mazda, karena memang pure racikan Mazda. Iya. Oke, jadi kita udah review dengan tuntas Mazda CX-3 tadi. Mungkin ini adalah perpisahan kita mas. Oke, jadi mas kalau mau beli kira-kira kontaknya kemana mas dan hubunginnya siapa mas? Oh iya, bisa hubungin aku langsung Edo Riando di nomor teleponnya di 0821 371 20881. Nanti ada di deskripsi ya. Yap. Oke, jadi itu siapa yang mau datang aja langsung. Cobain gratis mas ya? Boleh, gratis. Bisa jadi ke rumah juga. Oke. Oke, jadi yang mau tahu lebih silahkan datang langsung di Mazda Bintaro. Cukup sekian, kalau gitu jangan lupa komen, like, and subscribe untuk channel Mac Production di konten Mac Auto. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.